Media dakwah tauhid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa la aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, kembali Allah memberikan taufik kepada kita sehingga bisa melanjutkan kajian dari kitab Tauhid karya Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah taala, masih dalam bab tentang mantra-mantra dan jimat-jimat. Telah berlalu 3 dalil ya. Kita masuk dalil yang keempat dari Abdullah bin Uqaim marfu'an. Rasulullah SAW mengatakan, man ta'allaqa syai'an, siapa yang menggantung sesuatu, ukila ilaihi, maka dia disandarkan kepadanya. Hadis riwayat Ahmad dan At-Tirmidzi. Faedah dari hadis ini, yang pertama, an-nahyu 'ani ta'alluqi bi ghairillah, larangan bergantung kepada selain Allah. 2, wujubu ta'alluqi billahi fi jami'il umur, wajibnya bergantung kepada Allah dalam segala urusan. Wajibnya bergantung kepada Allah dalam segala urusan. Jadi jangan mengandalkan kemampuan sendiri atau manusia atau hewan dan sebagainya, tapi gantungkan hati kepada Allah semata. 3, bayanu madarati syirki wa su'i akibatihi, penjelasan tentang bahaya syirik dan buruknya akibatnya. Jadi menggantungkan sesuatu, jimat maksudnya, berarti dia telah melakukan kesyirikan. Maka di antara akibat yang buruknya adalah Allah tidak akan menolongnya, Allah tidak akan membelanya, diserahkan dia kepadanya. Jadi orang itu diserahkan kepada apa yang dia gantungkan itu. 4, annal jaza' min jinsil amal, balasan itu sejenis dengan perbuatan. Ini kaidah ya, balasan itu sejenis dengan perbuatan. Jadi perbuatannya menggantungkan sesuatu kepada selain Allah, maka Allah serahkan kepada sesuatu yang dia gantungkan harapannya kepadanya. 5, anna natijatal amal tarji'u ilal amil khairan aw syarran, hasil dari amalan kembali kepada pelaku, baik maupun buruk. Man amila su'an yujza bihi, siapa yang berbuat keburukan maka akan dibalas dengan keburukan itu. Jadi sebenarnya apapun yang kita lakukan dari keburukan, kita sendiri yang akan memetiknya. Orang yang dendam pada orang lain misalnya, dia benci, dia ingin orang itu celaka, kita malah yang bisa celaka ya. Maka perbuatan apapun
Kebaikan maupun keburukan itu hakikatnya kembali kepada kita masing-masing, pada kita sendiri. Jadi ketika kita ingin orang lain celaka, maka yang celaka justru orang yang menginginkan itu. Kalau menginginkan kebaikan untuk orang lain, maka kebaikan itu kembali kepada orang yang menginginkannya. Jadi itu baru ingin, apalagi betul-betul melakukan ya. Berbuat baik pada orang lain, sebenarnya kita sedang berbuat baik kepada diri kita sendiri. Tidak ada yang rugi dari apa yang kita berikan kepada orang lain dari kebaikan. Semua kebaikan akan balik kepada diri kita sendiri. Demikian juga keburukan. Hati-hati. Kalau berkata, misalnya istri bilang pada suaminya, dasar pelit misalnya, mencaci maki pelit, ya pelit betul. Yang ngerasain pelitnya ya istri, ya, balik ke istri, rugi. Tapi kalau kita doakan suami agar dermawan, maka yang untung juga istri sendiri. Jadi tidak perlu kita berkata yang buruk, tidak perlu kita kemudian mencela orang, mencaci maki orang, karena semua keburukan itu kembali kepada pelakunya. Itu di dunia, dan apalagi di akhirat itu jelas ya. Karena akhirat itu pengadilan yang paling adil. Kalau di dunia belum. Di dunia hanya dicicipkan sebagian adab. Di dunia hanya dicicipkan sebagian pahala. Adapun yang sempurna adalah di akhirat. Sempurnakannya pahala adalah di akhirat. Ataupun balasan juga di akhirat. Hadis berikutnya, wa rawa al-Imam Ahmad an Ruwaifi radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Ruwaifi, la'alal hayata satatulu bika. Wahai Ruwaifi, mudah-mudahan kehidupan panjang bersamamu. Ini doa dari Rasulullah. Fa akhbirin nasa, maka beritahukan kepada manusia, anna man aqada lihyatahu, bahwa orang yang mengikat jenggotnya. Ini kebiasaan orang-orang sombong dulu, mengikat jenggot ya, jenggotnya di apa namanya? Dia dikepang ya, dikepang. Au taqallada wataron, atau mengalungkan tali busur pada binatang biasanya. Awistanja biroji'i dabatin, atau beristinja cebok yang mestinya dengan batu tapi dia dengan kotoran hewan. Aneh mungkin kita mikirnya, cebok kan membersihkan, kok pakai kotoran? Iya, kotoran hewan di tanah Arab sana saking panasnya mengeras seperti batu. Kotoran onta terutama ya, seperti batu. Jadi bisa dipakai untuk cebok secara qadari, tapi secara syar'i nggak boleh. Secara syar'i nggak boleh cebok dengan kotoran binatang. Au admin, atau dengan tulang apapun nggak boleh. Fa inna Muhammadan bari'un minhu, maka siapa yang melakukan itu semua, sungguhnya Muhammad berlepas diri darinya. Jadi Ruwaifi diperintahkan oleh Rasulullah untuk menyampaikan kepada manusia tentang ini. Rasul berlepas diri dari 4 orang atau 3 ya, 3 orang yang melakukan perbuatan seperti itu, 3 macam manusia, 3 macam perbuatan. Dan ini didoakan umurnya panjang, berarti biar bisa lebih lama dalam berdakwah. Karena sebaik-baik orang adalah yang panjang umurnya dan bagus amalnya. Faedah dari hadis ini, tanda di antara tanda-tanda kenabian. Tanda di antara tanda-tanda kenabian. Maksudnya terdapat dalam hadis ini tanda di antara tanda-tanda kenabian.
Yaitu apa? Ruwaifi benar-benar umurnya panjang. Ruwaifi benar-benar umurnya panjang. Meninggal pada tahun 56. Padahal bersama Rasul. Rasul meninggal tahun 11. 46 tahun kemudian baru meninggal. Berarti panjang umur. Ya. Ketika bersama Rasul entah umurnya berapa, yang jelas panjang. Beliau juga memimpin perang penaklukan Afrika. Yang kedua, wujubu ikhbarin nasi bima umiru bihi wa nuhu anhu mimma yajibu fi'luhu aw tarkuhu. Wajib hukumnya memberitahu manusia tentang apa-apa yang diperintah dan dilarang, tentang apa-apa yang diperintahkan dan dilarang, agar mereka melakukannya atau meninggalkannya. Agar mereka melakukannya atau meninggalkannya. Jadi ini wajib hukumnya. Semua kita yang tahu wajib menyampaikan kepada yang belum tahu atau belum mengamalkan. Apapun ya, kita tahu perintah Allah, kita tahu larangan Allah banyak. Maka apa yang masih kita lihat orang melanggar, kita sampaikan kepadanya. Ini kewajiban kita semua. Dua, tiga, masyru'iyatu ikramil lihyah, disyariatkannya untuk memuliakan jenggot dan membiarkannya terurai. Jadi tidak diikat-ikat. Mengikat jenggot ini berarti nggak memuliakan jenggot, atau nyukur jenggot juga tidak memuliakan jenggot. Dan diharamkan untuk berbuat sia-sia terhadap jenggot, dan diharamkan untuk berbuat sia-sia terhadap jenggot seperti mencukurnya, mengikatnya, dan lain-lain ya. Sebagian orang mengecatnya gitu. Empat, tahrimu itikhadil kiladah lidaf'il mahdzur. Larangan atau haramnya mengambil kalung untuk menolak bahaya. Haramnya mengambil kalung untuk menolak bahaya, dan dia adalah syirik. 5, haramnya istinja dengan kotoran binatang dan tulang. 6, semua dosa-dosa yang disebutkan dalam hadis ini adalah dosa besar. Semua dosa-dosa yang disebutkan dalam hadis ini adalah dosa-dosa besar, karena Nabi SAW berlepas diri darinya. Kemudian hadis berikutnya dari Sa'id bin Jubair, qala man qata'a tamimatan
Beliau berkata, siapa yang memotong tamimah min insanin dari seseorang, kana ka'adli raqabatin, maka baginya seperti pahala orang yang membebaskan budak. Baginya pahala seperti orang yang membebaskan budak. Hadis riwayat Waqi. Kemudian juga dalam riwayat Ibrahim, kanu yakrahuna tamaim, dulu para salaf mereka membenci jimat-jimat, kullaha semuanya, minal Qur'ani wa ghairil Qur'ani, baik dari Quran maupun yang lainnya. Lihat, begitu para sahabat dulu membenci jimat walaupun dari Quran. Ini yang kemudian hari ini banyak orang terkecoh dan tertipu ya, dikira kalau dari Quran, bahkan bukan Quran, bahasa Arab gitu, oh ini berarti Islami. Jadi kalau dikasih mantra atau dikasih jimat ada tulisan Arabnya, ini dikira ajaran Islam. Ya, ini kejahilan ya. Tidak setiap yang berbahasa Arab itu dari Islam. Dan di Arab orang Kristen, orang Yahudi juga berbahasa Arab. Pelajaran dari sini yang pertama, keutamaan memutus jimat. Keutamaan memutus jimat karena itu termasuk menghilangkan kemungkaran. Karena itu termasuk menghilangkan kemungkaran dan membebaskan manusia dari kesyirikan. Dan membebaskan manusia dari kesyirikan. Dua, haramnya menggantung jimat secara mutlak. Haramnya menggantung jimat secara mutlak meskipun dari Al-Quran. Ini menurut sekelompok dari para tabi'in. Tidak ada di antara tabi'in yang membolehkan ya. Cuma yang lebih utama tetap saja ditinggalkan. Tiga, semangat salaf dalam menjaga akidah dari khurafat. Semangat salaf dari menjaga akidah atau dalam menjaga akidah dari khurafat. Banyak orang yang masih mengidap khurafat ya. Apa itu khurafat? Khurafat itu cerita buatan, fiksi, cerita yang bersifat fiktif. Itu namanya khurafat. Kemudian tidak sekedar fiktif, tapi bahkan diyakini sebagai kebenaran. Itulah khurafat. Banyak orang-orang hidup di muka bumi ini yang padahal sudah Islam, tapi masih punya khurafat. Kalau takhayyul apa? Takhayyul itu dari kata khayal, menghayal, khayalan. Jadi hanya keyakinan khayalan, itu takhayyul. Serupa ya takhayyul maupun khurafat. Intinya sesuatu yang dianggap sebagai kebenaran padahal cuma cerita buatan. Hanya sekedar khayalan. Makanya banyak ya penulis-penulis buku bestseller itu, sementara buku itu cuma khayalan, cuma khurafat, cuma ngarang sesuatu yang gak ada kenyataannya, tapi bestseller. Sedangkan buku yang jelas-jelas menjelaskan kebenaran mutlak, tafsir Quran misalnya, sedikit orang yang membeli.
Sedikit lagi orang yang membaca, karena banyak yang membeli tapi nggak baca. Nah itu apa? Gambaran betapa manusia lebih memilih dunia yang fana daripada surga yang abadi. Tiga, hirsus salaf ala siyanatil aqidah anil khurafat, ya. Semangat salaf dari dalam menjaga akidah dari khurafat, cerita-cerita fiktif. Jadi akidah ini semuanya sumbernya adalah Quran dan Sunnah, nggak ada yang lain. Akidah itu bukan dari pernyataan para salaf, enggak. Salaf itu hanya memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi sumber akidah yang benar adalah apa? Al-Quran dan As-Sunnah doang, titik. Nggak ada ijma' qiyas dalam masalah akidah, nggak ada. Afwan, kalau ijma' ada, qiyas itu nggak ada. Dan kalau ijma' itu tidak keluar juga dari Quran dan hadis. Ijma' itu artinya kesepakatan dalam memahami Quran atau hadis, itu namanya ijma'. Jadi dalam memahami satu ayat atau beberapa ayat dalam satu masalah, sepakat kaum muslimin, para ulama dan para sahabat, nggak ada yang berbeda pendapat. Nah itu namanya ijma'. Jadi tidak ada ijma' kecuali ada Quran atau hadis. Dan kalau sudah ijma' itu lebih kuat daripada sekedar Quran atau hadis. Kenapa? Karena ijma' sudah memutus khilaf, nggak ada khilaf lagi. Tapi kalau cuma dalilnya apa? Quran. Nah itu kan menurut kamu. Menurut ulama yang lain maknanya bukan begitu. Nah itu namanya baru ayat, dalil ayat belum kuat. Maka dalil yang paling kuat adalah ijma'. Karena kalau sudah ijma' artinya nggak boleh berselisih. Kalau sahabat sudah sepakat dalam suatu masalah, hukum suatu masalah, maka tabi'in nggak boleh ngarang hukum yang berikutnya, yang berbeda. Maka kalau berani menyelisih ijma', itu sama dengan berani meninggalkan jalan ke surga. Sesat, ya. Menyelisih ijma' yang memang valid keijma'annya, itu adalah kesesatan. Makanya aliran-aliran sesat yang ada di muka bumi ini rata-rata menyimpang dalam masalah akidah karena mereka menyelisih ijma' sahabat. Nah itulah, ya, perbedaan antara ahlul haq dengan ahlul batil. Kalau ahlul haq mengikuti sahabat, kalau ahlul batil tidak mau mengikuti sahabat. Jadi Ibrahim mengatakan mereka dulu para salaf membenci jimat-jimat semuanya. Jadi benar-benar mereka banyak, gak cuma satu dua. Kemudian bab tabarruk bisyajarah aw hajar wa nahwihima. Mengalap berkah dengan atau dari pohon, batu, atau yang semisal keduanya. Ini termasuk bagian dari kesyirikan, ya. Karena tabarruk, ngalap berkah itu ibadah. Ketika ibadah kepada selain Allah, maka itu adalah kesyirikan. Allah berfirman dalam surat An-Najm ayat 19 sampai 23, afara'aitumul lata wal uzza. Apa pendapat kalian tentang Lata dan Uzza? Wa manata tsalitsatal ukhra, dan manat yang ketiga yang lain. Alakumud dzakaru wa lahul untha, apakah kalian punya sesembahan atau apakah kalian hanya memilih anak laki-laki sementara bagi Allah anak perempuan? Ini kasus lain, ya. Dulu kaum musyrikin menganggap malaikat itu anak perempuan Allah, sebagaimana Yahud menganggap Uzair anak Allah, Nasara menganggap Isa anak Allah. Kaum musyrikin banyak, malaikat itu anak perempuan Allah. Makanya kalau kemudian hari belakangan ada orang menggambarkan malaikat itu perempuan, nah itu ketularan virus dari kaum musyrikin yang menganggap malaikat anak perempuan Allah. Jadi apakah bagi kalian anak laki-laki sementara bagi Allah perempuan?
Kalau orang Arab waktu itu nggak mau punya anak perempuan. Kalau ada anak perempuan dikubur hidup-hidup. Tapi Allah dikatakan punya anak perempuan. Nah, ini kan mensucikan diri sendiri, mengotori Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah tanyakan, apakah bagi kalian laki-laki sementara bagi Allah perempuan? Tilka idan kismatun diza. Kalau begitu ini adalah pembagian yang curang. Curang kalian dengan Allah. Gimana mau masuk surga kalau kalian curang kepada Allah? In hiya illa asmaun. Tidak lain dia hanyalah nama-nama saja. Samaitumuha, yang kalian namai dia, antum, oleh kalian, wa abaukum, dan bapak-bapak kalian. Jadi itu cuma nama-nama. Lata, Uzza, Manat, Hubal, dan lain sebagainya dari nama-nama berhala. Itu cuma nama-nama yang dibuat-buat gitu. Itulah khurafat. Kemudian dibikin cerita-cerita ini dulu begini. Atau cerita berikutnya ya, orang yang nggak mau membuat sesaji maka dia celaka dan sebagainya. Itu khurafat. Ma anzalallahu biha min sultan. Artinya Allah tidak memberikan keterangan tentang nama-nama itu. Berarti itu bukan ajaran Anbiya. Bukan ajaran Nabi Ibrahim. Karena orang Quraisy menyembah patung dan kemudian mereka menganggap itu ajarannya Ibrahim alaihissalam. Ya, itu hanya khurafat namanya. Iya tabi'una ila dhannah. Mereka tidaklah mengikuti kecuali persangkaan. Wa matahwal anfus, dan apa yang diinginkan oleh nafsu. Wa laqad ja'ahum min rabbihimul huda. Dan sungguh telah datang kepada mereka dari Rabb mereka petunjuk. Lata itu adalah bisa dibaca dengan lata, bisa juga ditasdid taknya lata. Taknya bisa ditasdid. Kalau dibaca tidak pakai tasdid, lata gitu saja, maka itu adalah nama batu putih yang dipahat padanya rumah di Taif. Adapun dengan cara membaca yang kedua yaitu ditasdid, hiya ismu fa'ilin min lattah. Berarti dia isim fa'il, pelaku dari kata dasar latta yaluttu, latta, tasdid. Latta yaluttu itu artinya apa? Orang yang mengadoni sawik, kue roti untuk dibagikan kepada jamaah haji. Kemudian orang itu mati, orang soleh ini berarti suka bagi-bagi harta kepada jamaah haji. Kemudian dia mati, fa'akafu ala qabrihi, maka orang-orang pun itikaf di sekitar kuburannya sampai nanti akhirnya disembah. Kemudian kalau Uzza, dia nama pohon. Telah dibangun di sekitarnya wa ju'ila laha astarun baina Makkah wa Taif. Kemudian dijadikan untuknya tirai antara Mekah dan Taif. Adapun Manat, Assalam. Salamun bil musyallal baina Makkah wal Madinah. Dia adalah patung yang berada di musyallal, yaitu tempat antara Mekah dan Madinah. Asalisatal ukhra damun laha bita'akhur, celaan terhadapnya karena
di belakang, yang ketiga terakhir gitu. Ail mutaakhirah al-wadi'ah al-miqdar, yaitu yang terbelakang, rendah dan rendah ukurannya. Alakumud dzakar taj'aluna lakum ma tuhibbuna wa huwa ad-dzakar walau unsa taj'aluna lahu al-inath haitsu taqulun, di mana kalian mengatakan al malaikatu banatullah, malaikat adalah anak-anak perempuannya Allah. Itu ngarang ya, bukan ajaran seorang nabi pun. Kemudian diza jurun wa batilun, kedoliman dan kebatilan. Kemudian asma mujarrad tasmiyah, tidak lain dia hanyalah asma, nama-nama, artinya sekedar nama saja, hakikatnya tidak seperti yang mereka khayalkan. Jadi yang kalian namai yang kalian nama-namainya artinya dari diri kalian sendiri, bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Manzalallahu biha min sultan, Allah tidak berikan kekuasaan padanya. Ai min hujjatin, ya, sultan itu artinya hujjah, argumen, dalil, burhan, ya, bukti atas keesaan Allah dalam ibadah. Yattabi'una ma yattabi'una ai laisa lahum mustanadun, tidaklah mereka mengikuti kecuali persangkaan, berarti nggak punya sandaran, cuma persangkaan. Illadonna artinya persangkaan baik mereka kepada bapak-bapak mereka, orang-orang tua mereka. Jadi mereka terlalu bersangka baik kepada orang tua, jadi menganggap keyakinan orang tua itu adalah sesuatu yang pasti benar. Nah, itu karena saking berlebihannya dalam menyanjung orang tua. Makanya dalam Islam tidak boleh berlebihan dalam segala sesuatu apapun. Semuanya harus pertengahan. Wa matahwal anfus, dan apa yang diinginkan oleh jiwa-jiwa, hududu anfusihim fi ri'asah, yaitu kepentingan nafsu mereka dalam kepemimpinan. Al-huda irsalur rusul bil hujjah al-wadihah, mengirimkan rasul-rasul dengan argumen yang jelas, wal haq al-munir, dan kebenaran yang bercahaya. Pelajaran dari hadis ini, dari ayat ini, yang pertama, ngalap berkah dari pohon dan batu adalah syirik. Jadi mereka iktikaf di sekitar kuburan atau pohon atau patung itu karena ada iktikad dalam hatinya bahwasanya benda-benda itu bisa mendatangkan manfaat atau mudarat, atau minimal iktikad benda-benda itu mengantarkan hajat mereka kepada Allah, berarti dia hanya sebagai sebab manfaat dan mudarat tetap dari Allah. Itu syirik asghar. Kalau mengatakan benda-benda itu bisa mendatangkan manfaat dengan sendirinya tanpa Allah, itu syirik akbar. Yang kedua, disyariatkannya mendebat orang-orang musyrik untuk membatalkan kesyirikan dan menetapkan tauhid. Tiga, hukum tidak berlaku kecuali dengan dalil. Mimma anzalallahu la mujarradadzan wa hawa an-nafs, dalil yang
di antara dalil yang Allah turunkan, bukan sekedar persangkaan atau hawa nafsu. Jadi hukum yang tidak dilandasi dalil itu adalah hawa nafsu. Kemudian 4, anallaha qad aqama, Allah itu telah menegakkan hujjah, yaitu dengan diutusnya para rasul. Wa anzala minal kutub. Jadi Allah telah menegakkan hujjah dengan apa? Mengirim para rasul dan menurunkan kitab-kitab. Itu menegakkan hujjah namanya. Makanya tinggal kitanya mau nggak mempelajari warisan rasul, yang mempelajari Quran dan hadis, dan sekaligus dengan pemahaman yang benar, yaitu dari para sahabat. Kemudian hadis berikutnya dari Abi Waqid Al-Laitsi. Dari Abi Waqid Al-Laitsi, beliau berkata, kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju Hunain, mau perang Hunain. Wa nahnu hudatsa'u 'adin bi kufrin, dan kami baru saja masuk Islam. Baru masuk Islam sudah jihad, ini luar biasa. Sedangkan mereka belum bisa bebas dari syirik asghar, karena memang apa? Baru masuk Islam. Tapi sudah berani perang, menumpahkan atau mengorbankan jiwa, raga, dan harta. Nih, jihad ini merupakan amalan yang luar biasa keutamaannya, karena tidak banyak orang bisa berjihad. Kemudian walil musyrikin sidratun, kata Abu Waqidin, dan musyrikin memiliki bidara, yaqufuna indaha, yang mereka biasa itikaf di sekitar pohon bidara itu, wa yanutuna biha aslihatahum, kemudian menggantungkan senjata mereka di situ, di pohon itu, pohon bidara. Kemudian mereka menggantungkan senjata-senjata mereka di pohon itu, aslihatahum yuqalu laha dzatu anwat, dan pohon itu disebut pohon gantungan. Famararna bisidratin, maka kami pun melewati satu pohon bidara. Fakulna, maka kami berkata, wahai Rasulullah, ij'alana dzata anwatin, wahai Rasulullah, jadikan untuk kami pohon gantungan, kamalahum dzatu anwat, sebagaimana mereka orang musyrik punya dzatu anwat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahu Akbar, ini ungkapan takjub. Innaha sunan, dia adalah sunnah-sunnah. Qultu walladzi nafsi biyadi, kalian telah berkata demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kama qalat banu Israil li Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Ini perkataan Bani Israil kepada Musa, buatkan untuk kami sesembahan sebagaimana mereka punya banyak sesembahan. Qala innakum qaumun tajhalun, maka Musa berkata, kalian sungguh orang yang bodoh. Jadi boleh ya mengatakan orang bodoh gitu, bukan untuk mengejek, tapi untuk menjelaskan hakikat kondisi seorang. Inna sunan, ini adalah sunnah-sunnah ajaran orang dulu. Qultum walladzi nafsi biyadi kama qalat banu Israil li Musa, kalian telah berkata demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sebagaimana dikatakan oleh keturunan Israel, banu Israil li Musa, kepada Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Qala innakum qaumun tajhalun latarkabunna sunana man kana qablakum, kalian benar-benar mengikuti sunnah-sunnah orang-orang sebelum kalian.
Jadi umat Islam ini pasti akan mengikuti gaya-gayanya orang Yahudi dan Nasara, bahkan akidahnya dan sebagainya. Jadi ngalap berkah itu syirikan ya. Sejak zaman Nabi sudah dijelaskan bahwasanya orang yang menjadikan pohon sebagai tempat gantungkan pedang biar sakti, ngalap berkah itu namanya. Nah, itu adalah syirik. Faedah dari hadis ini yang pertama, anna tabarruk bil asjar, bahwasanya ngalap berkah dengan pohon, ngalap berkah itu mencari berkah dengan pohon adalah syirik, dan semisal itu juga bebatuan dan yang lainnya, batu dan yang lainnya itu adalah kesyirikan semua. Yang kedua, anal muntakila minal batil alladhi itadahu la yu'man an yakuna fi qalbihi baqiyatun min tilkal adah. Orang yang berpindah dari kebatilan, orang yang berpindah dari kebatilan yang i'tadahu, yang menjadi kebiasaannya. Jadi berpindah dari kebatilan yang sebelumnya dia biasa dengan kebatilan itu, maka tidak aman untuk kemudian di dalam hatinya masih ada sisa dari kebiasaannya itu. Jadi ini seperti perkataan Abu Waqid ini, kami baru masuk Islam, ternyata apa? Dia udah pindah kepada Islam, tapi apa yang ada dalam hati masih tersisa, yaitu ingin ngalap berkah dari pohon. Kemudian yang ketiga, sebab ibadah kepada patung-patung adalah pengagungan kepada mereka atau pengagungan kepadanya dan iktikaf di sisinya dan ngalap berkah dengannya. Empat,